Tipu daya Apple, Blockbuster bangkrut, Netflix melejit. Inilah yang terjadi akibat ilmu yang akan kita bahas. Tahun 2000, setiap akhir pekan, keluarga di Amerika datang ke toko Blockbuster untuk menyewa film. Tempat itu jadi semacam ritual, masuk ke dalam, pilih kaset, bayar, dan pulang untuk menonton bersama. Blockbuster bukan cuma besar, mereka mendominasi. Mereka punya lebih dari 9.000 gerai. Mereka tahu pasar, mereka punya uang, dan mereka punya kebiasaan konsumen di genggaman. Lalu datanglah Netflix. Awalnya cuma layanan pengiriman DVD lewat pos. Kecil, nggak dianggap. Bahkan, waktu itu, CEO Netflix, Reed Hastings, pernah datang ke kantor Blockbuster menawarkan kerjasama. Tapi ditolak mentah-mentah, bahkan ditertawakan. Tapi hari ini, Blockbuster tinggal sejarah. Dan Netflix, kita lihat sendiri sekarang, seolah raja film di internet. Mereka yang mendefinisikan ulang cara dunia menonton film, kenapa bisa terjadi begini? Setiap perubahan besar dimulai dari pikiran yang tumbuh. Welcome to Scale Up Your Thinking. Upgrade your mind, upgrade your life. Kalau bicara kekuatan, Netflix nggak punya. Kalau bicara pasar, mereka minoritas. Tapi mereka menang karena satu hal, strategi tipu daya. Mereka nggak menyerang langsung, melainkan masuk diam-diam. Mereka pelajari perilaku pelanggan, bangun infrastruktur streaming secara perlahan. Lalu, saat dunia sibuk menertawakan mereka, mereka sudah siap mengambil alih semuanya. Ini persis seperti yang Sun Tzu bilang ribuan tahun lalu. All warfare is based on deception. Keberhasilan dalam persaingan politik dan bisnis seringkali bergantung pada kemampuan membentuk, mengendalikan, dan memanipulasi persepsi pihak lain untuk keuntungan strategis. Sun Tzu bukan cuma jenderal, dia juga filsuf. Dalam The Art of War, dia mengajarkan, saat kamu mampu, tampillah seolah lemah. Saat kamu dekat, buat musuh merasa kamu jauh. Dan saat kamu menyerang, lakukan ketika mereka tidak siap. Sun Tzu bukan satu-satunya yang bicara soal ini. Niccolo Machiavelli dalam The Prince mengatakan bahwa dalam dunia kekuasaan, ilusi bisa lebih penting dari kenyataan. Ia menulis, "It is not necessary to be truly virtuous. It is enough to appear so." Dalam arena kekuasaan, efektivitas seorang pemimpin seringkali lebih bergantung pada kemampuan mereka untuk memproyeksikan citra kebajikan dan memenuhi ekspektasi publik. Ini adalah tentang seni memimpin melalui pengelolaan persepsi. Penulis The 48 Laws of Power, Robert Greene mengungkapkan, "Pose as a friend, work as a spy." Artinya, dekati lawan dengan wajah bersahabat, tapi gunakan momen itu untuk membaca kelemahan mereka. Strategi seperti ini sering dianggap licik, tapi sebenarnya ini bukan tentang bohong atau menipu demi keuntungan pribadi. Ini tentang menghindari konflik terbuka, tentang menggunakan kecerdikan untuk menghindari pertumpahan darah. Dalam dunia nyata, siapa yang menguasai persepsi, dialah yang menguasai kenyataan. Saya kasih contoh lain. Apple. Sebelum mereka luncurkan produk besar, mereka sering bocorkan informasi palsu. Bikin kompetitor panik, buru-buru bikin produk serupa. Sementara, Apple sudah punya versi final yang jauh lebih matang. Ingat tentang cerita kuda Troya, Yunani kelihatan menyerah. Mereka tinggalkan patung kuda raksasa di depan gerbang Troya. Kemudian pasukan Troya menarik masuk patung kuda ke kota sebagai simbol kemenangan. Dan apa yang terjadi? Ternyata, di dalam kuda itu, pasukan Yunani bersembunyi, dan malam itu kota Troya jatuh tanpa pertempuran besar. Bahkan di alam pun, tipu daya itu adalah mekanisme bertahan hidup. Laba-laba menunggu di balik jaring. Harimau merendah sebelum melompat. Bahkan cumi-cumi pun menyemburkan tinta bukan karena ingin menyerang, tapi untuk mengalihkan perhatian dan menyelamatkan diri. Tipu daya dalam bentuk paling dasarnya adalah kontrol atas perhatian. Dan ini
menurut Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow, adalah inti dari cara otak manusia bekerja. Kita sering tertipu, bukan karena bodoh, tapi karena otak kita mengambil jalan pintas untuk membuat keputusan cepat. Disitulah celahnya. Ketika persepsi dikendalikan, maka tindakan bisa diarahkan. Dalam strategi tipu daya ada 3 lapis utama. Pertama, distraksi, yaitu menarik perhatian musuh ke tempat yang salah. Dalam bisnis, ini seperti sengaja mengumumkan fitur yang tidak penting, agar lawan fokus ke sana, padahal rencana besar disembunyikan. Ini sama seperti yang sering dilakukan Apple. Kedua, kamuflase, menyembunyikan niat dan kekuatan. Ini seperti Elon Musk yang sering bercanda di Twitter tentang ide konyol, lalu diam-diam merealisasikannya. Lawan sudah tertawa sebelum mereka sadar bahwa itu bukan lelucon. Dan ketiga, serangan palsu, umpan. Petinju Muhammad Ali sering pakai ini. Di awal dia tampak kelelahan, lawannya overconfident, lalu saat mereka lengah, Ali menyerang dengan penuh tenaga. Tapi tentu saja, gak semua orang cocok dengan pendekatan ini. Butuh penguasaan diri, kesabaran, dan ketenangan untuk tidak menunjukkan semua kartu yang kita pegang. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah bilang, "The greatest general is he who makes the fewest mistakes." Dan dengan tipu daya, kita meminimalkan potensi kesalahan karena kita mengendalikan kapan dan bagaimana pertarungan terjadi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Dalam praktik sehari-hari, strategi tipu daya bisa diaplikasikan tanpa perlu menjadi licik. Yang dibutuhkan adalah penguasaan emosi, kemampuan membaca situasi, dan kontrol atas persepsi publik. Berikut yang bisa kamu terapkan. 1. Dalam negosiasi kerja atau bisnis, jangan pernah buka semua angka atau rencana di awal. Biarkan pihak lawan menebak. Gunakan taktik anchoring illusion. Buat patokan nilai tinggi duluan, lalu ajukan penawaran yang terlihat wajar. 2. Dalam persaingan bisnis digital, buat produk dummy atau beta feature untuk mengalihkan perhatian pesaing. Gunakan data insight untuk membaca pola lawan, bukan hanya menebak reaksi publik. 3. Dalam personal branding atau konten kreatif, bangun topeng karakter. Persona publik yang disengaja untuk membentuk persepsi tertentu. Seperti yang dilakukan Daft Punk atau Satoshi Nakamoto. Anonimitas justru memberi kekuatan naratif yang luar biasa. 4. Dalam geopolitik dan strategi militer modern, operasi false flag dan strategic ambiguity digunakan oleh negara-negara besar untuk mendorong lawan bereaksi sebelum waktunya. Israel misalnya, dikenal menggunakan strategi kamuflase diplomatik saat mempersiapkan aksi militer yang presisi. In any negotiation, the one who speaks less controls more. Bukan sekadar observasi sederhana, melainkan sebuah prinsip strategis yang mendalam pada dunia negosiasi. Ini menyiratkan bahwa diam adalah kekuatan, dan mendengarkan adalah bentuk kendali yang seringkali diremehkan. Intinya, kecerdasan itu bukan hanya tentang tahu banyak, tapi tentang tahu kapan untuk bicara dan kapan untuk diam. Dan tipu daya, jika digunakan dengan etika dan presisi, bisa menjadi alat untuk menavigasi dunia dengan lebih elegan. Kita hidup di zaman di mana informasi bisa direkayasa, opini bisa dibentuk, dan realitas bisa dimanipulasi. Pertanyaannya, apakah kamu sekadar pion atau sebagai pemain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kamu melihat tipu daya terjadi dalam hidupmu? Atau bahkan, kamu pernah melakukannya untuk bertahan? Kemenangan tertinggi adalah saat kamu menaklukkan musuh tanpa pertempuran.